Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita masuki pelatarannya dengan penuh syukur. Sebab kita miliki Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan iman kita pujikan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ia diganti nama kita. Apabila Kristin jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Senang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena saat ini Tuhan beri kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, layakkan kami semua umat-Mu agar ibadah kami pagi hari ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan kembali mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Engkau mengurapi semua pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Istimewa Bapak Gembala yang Kau utus untuk melayani kami. Pada saat ini Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, Tuhan Yesus dipermuliakan, dan pekerjaan iblis dipatahkan. Tuhan, lingkupi tempat ibadah ini dengan kuat kuasa-Mu, pagari dengan peralatan tentera-Mu Tuhan. Kuduskan semua peralatan yang dipakai, sehingga semuanya boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus berkarya dan ibadah pagi hari ini, sehingga kami semua umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih Diaken Kusriyadi untuk doa pembukanya. Pagi hari ini dengan penuh sukacita kita mau menghampiri Tuhan, sebab Dialah sumber sukacita kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk
saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersama akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, bersama kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk kita kembali diteguhkan oleh firman-Nya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan, tinggikan namamu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Penuhilah kehidupan kami, hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa firman berkarya atas kehidupan kami, yang akan membentuk kehidupan kami untuk kami dapat hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada saat ini Tuhan. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita duduk kembali. Terima kasih Diaken Juli Rarjo. Selamat pagi semua, Shalom. Saudara-saudara, bicara tentang Roh Kudus, Roh Allah yang hadir adalah membawa kepada kelahiran gereja Tuhan. Nah, kapan itu? Pentakosta 2000 tahun silam. Sedikit mengulang saja, sedikit saja. Pentakosta itu awalnya milik orang Yahudi dengan kepercayaannya, orang Israel. Karena Pentakosta ini dirayakan oleh orang Israel sejak zaman Perjanjian Lama. Dan hal itu menandai turunnya hujan awal dan akhir. Dan hal itu digenapi di dalam Perjanjian Baru, waktu hujan awal, hujan akhir Roh Kudus itu, maka yang tumbuh gandum sorgawi itu gereja Tuhan. Sehingga gereja mula-mula sampai sekarang, ya, kita ini dilahirkan oleh kehadiran Roh Kudus. Menjadi penting untuk kita ketahui, saudara yang dikasihi Yesus, bahwa pemenuhan Roh Kudus itu adalah pengulangan, ya. Jadi mengulangi lagi seperti peristiwa waktu Tuhan menciptakan manusia. Tanah dihembusi nafas Allah, maka manusia punya roh, beda dengan makhluk lain. Dan Roh Allah secara pribadi juga hadir melingkupi itu manusia yang diciptakan. Sehingga karena manusia itu punya roh dan Roh Allah menaungi, maka dengan pribadi Allah itu begitu akrabnya di Taman Eden. Semua jadi rusak ketika masuk kitab Kejadian pasal 3, tidak dibaca sekarang. Manusia jatuh dalam dosa. Mengikuti apa yang menjadi kehendak kuasa lain, roh gelap. Maka sejak manusia itu berdosa dalam nilai memberontak kepada Allah, maka saat itu Roh Allah tidak lagi berkenan menaungi manusia, melingkupi manusia. Dan dikatakan Roh Allah meninggalkan manusia. Manusia tetap hidup, masih punya jiwa, punya rohnya, nafas dari Allah, dan masih punya tubuh. Walau dikatakan waktu itu kalau kamu makan buah itu mati. Kematian di sini adalah kehilangan Roh Allah yang melingkupi. Sehingga Roh Allah sudah pergi. Manusia mati kah? Tidak. Karena masih punya tubuh, punya jiwa, punya roh yang nafas Allah. Manusia beranak pinak, cuman masalahnya manusia anak keturunan Adam dan Hawa sudah jadi dibelenggu oleh kuasa yang lain. Roh gelap. Alamnya tidak ideal lagi. Dari waktu ke waktu terjadi kerusakan. Kerusakan alam juga ikut diwarnai oleh ulahnya manusia. Dari waktu ke waktu. Tambah banyaknya manusia, ya. Kalau dulu mancing satu-satu gitu kan, akhirnya pakai jolo. Jolo kurang ini jaring ya, yang ditarik dibentangkan itu ya, di sungai dan laut. Tapi manusia kebutuhannya sih sebetulnya tetap aja, jumlah memang manusia. Kaitannya jumlah tidak pengaruh. Apakah kurang penyediaan rezeki dari Tuhan? Tidak juga. Tapi kerakusan manusia. Jaring dibentangkan tidak puas, pakai jaring itu, ya, troll itu. Nah, sehingga bukan cuma
benih-benih ikan, karena itu jaring berlapis-lapis. Dari yang lubangnya besar, ikan besar kan, yang lubang kecil, ikan kecil. Semakin kecil sampai cucu cicitnya ikan kena semua. Waktu ditarik kapal satu dengan satu, bahkan lebih, kadang-kadang lebih dari 2-3, itu untuk narik ya, giring begitu di laut, lepas. Terumbu karang rusak semua. Ya, terumbu karang itu ya, kehidupan di bawah laut itu yang memungkinkan ikan ada di situ. Ini rada melebar dikit ya, karena ini pengetahuan sedikit. Nah, rusaknya itu ikan tidak bisa beranak pinak secara leluasa. Rusak juga akhirnya ya, biota laut di dalam alam ditebangi kayu-kayu. Ya, rusak, banjir akhirnya terjadi, karena ini bukan cuma untuk nafas dunia saja penghasil oksigen yang baik, tanaman hutan itu, tetapi juga menjadi ya, memungkinkan tanah di lereng pegunungan itu tetap bisa bertahan. Tapi dengan ditebangi semua, ya gundul istilahnya, banjir. Nah, dan itu seterusnya. Manusia dikasih hikmat untuk bisa membuat penemuan ilmiah umpamanya ya. Maka berbagai macam penemuan ilmiah ini ujung-ujungnya mendatangkan kerusakan alam. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dulu mewarnai makanan tuh pakai pandan ya, pandan warna hijau, kalau merah dari kulitnya buah naga atau buah naganya sendiri kan gitu ya. Dibuatlah bagaimana pewarnaan sampai bisa mewarnai kain segala macam. Dulu mewarnai kain juga pakai alam, tapi dengan bahan kimia akhirnya merusak lingkungan, merusak alam dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, di atas segalanya semua tidak ideal, ujungnya baliknya lagi ke manusia. Berbagai macam kontaminasi ke alam, radiasi kimia mengenai manusia, macam-macam penyakit tambah-tambah. Ya, kemudian apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus? Ya, umurnya manusia tambah pendek, tambah pendek. Tapi yang menjadi masalah adalah kehilangan roh Allah itu tadi. Maka waktu Pentakosta, kembalilah roh Allah itu dalam kemurahannya melingkupi manusia. Manusia mana? Manusia yang di dalam hidupnya dalam kondisi tidak ada setannya. Gitu loh. Makanya diampuni dulu. Setelah diampuni, dikuduskan Tuhan itu setan di dalam hidupnya. Orang yang mau menerima pengampunan disingkirkan. Baru Roh Kudus menguasai. Maka saat pemenuhan Roh Kudus datang, gereja lahir, ini kelompok manusia yang mau diolah menurut rencana Tuhan. Tidak menurut rencana agama Kristen, karena agama Kristen itu sebetulnya kan tidak ada. Karena Yesus tidak membawa agama, ada konsep tokoh ini bawa agama ini, tokoh ini bawa agama ini, kan itu konsep kepercayaan lain. Sedangkan di dalam Alkitab itu Musa juga tidak pernah bilang aku bawa agama Yudaisme. Seperti yang dikonsepkan oleh manusia pada umumnya. Oh, agamanya orang Israel, Yahudi itu Yudaisme. Agamanya Musa. Nah, sebetulnya juga Musa tidak ada ngomong ini. Musa diutus membawa 10 hukum. Iya. Nah, ini yang disampaikan. Lebih-lebih Yesus. Dia tidak datang membawa yang aneh-aneh. Dia bawa keselamatan melalui penebusan. Sehingga 3 poin dalam penebusan: pengampunan, pengudusan, dan pemberian Roh Kudus yang memungkinkan saudara dan saya ini kembali di dalam posisi bahwa saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita mendapatkan iman. Kita punya iman karena Roh Allah itu ada di kita. Manusia dikasih hembusan nafas Roh Allah itu yang pertama dalam penciptaan, dalam hidup. Itu yang memungkinkan orang itu beriman. Nah, iman itu secara umum pemahamannya adalah untuk mempercayai yang maha kuasa. Itu ada. Nah, saudara-saudara, maka waktu orang berdosa juga masih ada keinginan, kepingin menemukan sosok yang dianggap berkuasa. Nah, cuman waktu sudah Roh Allah itu, lemnya, perekatnya itu tidak ada. Yang terjadi waktu manusia berdosa, ya dia nyari siapa saja yang dianggap itu punya kuasa, ada kekuasaan. Bahasa lokal Jawa itu sing bau rekso. Makanya di sudut desa, di sudut wilayah, di sudut kota,
itu diyakini ada yang ya sudutnya telaga, itu ada yang jaga, ada yang ini. Nah itu dari konsep kerinduan manusia tadi dieksplor seperti itu. Nah ini nanti kalau ngomong seperti itu tentang di pojokan sana, pojokan kota ini ada kuasa-kuasa. Nah akhirnya Alkitab juga memberitahu. Itu yang kebanyakan oleh beberapa teolog yang suka belajar tetapi tetap lurus ya. Ada istilahnya roh penguasa teritori. Jadi di wilayah ini, di negeri ini ada yang penguasa ini. Nah sehingga nampak di setiap negara beda. Peristiwa-peristiwanya juga itu-itu aja ya beda dengan peristiwa di negara lain. Di daerah yang satu dengan daerah lain juga peristiwanya itu satu dengan yang lain. Itu beda. Umpamanya aja ada yang kebiasaan tawuran itu. Coba saya perhatikan sepanjang berita setelah kita itu bisa dengar berita. Di wilayah itu juga senangannya tawuran gitu. Ya bisa nangkep maksud saya ya. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Ini bukan cuma sekedar tawuran, gegeran, anak-anak selesai gitu, enggak. Oh ini terus. Kemudian apa? Akar dendam terus. Nah ini sebetulnya adalah pekerjaan-pekerjaan roh-roh itu tadi. Yang apakah mendatangkan kebaikan? Namanya roh jahat itu enggak ada yang mendatangkan kebaikan. Itu omong kosong aja, pembodohan. Hantu itu enggak ada baik. Kalau atau mungkin tampil model gaya yang dieksplor kayak baik, enggak ada yang baik. Loh Pak, pesugihan itu kan baik Pak, bantuin orang sugih. Terus kalau sudah sugih mau apa? Coba bayangkan. Padahal ketika hantu setan ngasih sesuatu, ngasih posisi bisa lancar, jabatan, oke loh. Ini bukan rahasia, ini rahasia umum. Apakah setan memberi itu dengan cuma-cuma? Juga tidak. Nah hari ini saya ajak saudara mengerti. Gereja lahir tidak terus bayi, terus tumbuh. Nah sekarang dibawa kepada pengertian bahwa iman sejati kepada Tuhan Yesus itu mempengaruhi ya saudaraku alam roh di sekitar kita itu. Jadi tidak ada terus saya itu pokoknya beriman yang sifatnya itu modern. Pokoknya ya sudahlah ini Yesus nanti hidup lancar mati masuk surga. Ya memang itu intinya keinginan manusia nyaris seperti itu. Tetapi saudara-saudara tidak bisa tidak. Kaitannya penebusan saja setan disingkirkan. Ya. Nah, kita akan baca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita juga harus mau tidak mau masuki bukan teoritis agamawi tapi praktis. Bagaimana hidup menghadapi roh-roh itu? Bagaimana kita bisa melewati semua? Ayo kita baca Kisah Rasul 19 ayat 15-16. Satu contoh ini. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat ini. Satu peristiwa yang harusnya tidak terjadi kalau yang menghadapi kuasa kegelapan itu Kristen sejati. Kristen sejati adalah Kristen yang memiliki iman yang sejati. Supaya saudara jelas, ya iman sejati, hidupnya orang Kristen itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan sangat berpengaruh atau mempengaruhi kaitannya dengan roh-roh yang lain. Nah kalau gitu iman sejati. Iman tuh secara pemikiran umum itu kan. Oh, kita itu mesti beriman, iman jangan ditinggal. Orang kalau imannya ditinggal nanti masalah dan sebagainya, kayak suatu benda itu. Kemudian ada besaran iman. Ya, murid-murid juga berpersepsi seperti itu. Waktu dia melakukan sesuatu kurang berhasil, dia datang kepada Yesus. Tambahkanlah iman kami. Yesus bilang apa? Kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Jadi bukan sejagung, bukan seponggenya duren, ya. Tetapi sebesar biji sesawi. Kamu memiliki kuasa untuk memindahkan gunung. Nah ini bicara spiritual. Hal yang rohani.
menyangkut prinsip-prinsip batin. Sehingga istilah di negeri kita itu ada kebatinan kita itu sangat dipengaruhi dengan, nah seperti itu. Nah jadi saudara-saudara itu pemikiran secara umum. Ya iman itu ya untuk percaya kepada Allah itu ada. Nah nanti ada ayatnya. Kalau cuma percaya Allah itu ada, iblis itu juga percaya. Ya. Loh kalau gitu apakah kita memiliki suatu potensi yang sekedar sama dengan iblis? Enggak. Yang membedakan nanti manusia percaya Tuhan Allah ada, iblis percaya Tuhan Allah ada. Tapi bedanya, ini iman yang sejati. Iman yang sejati adalah ya mengikuti dan tunduk kepada firman Allah yang kemudian turun ke dalam dunia. Siapa firman Allah yang turun ke dalam dunia? Tuhan Yesus. Nah jadi sekarang orang itu beriman. Ya Pak, iman saya ini teguh, kesaksian. Ya, saya ditolong Tuhan begini, tolong. Loh kalau datangnya pertolongan itu maaf ya, ini saya mesti ngomong. Apakah hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan-pertolongan bahkan ajaib? Ada enggak yang lain yang bisa ngasih? Iya, siapa? Nah, di situ masalahnya. Tapi orang yang memiliki iman yang sejati, dampak dari kerja kuasa Roh Allah yang melingkupi seluruh hidup adalah kerinduan untuk mengikut dan tunduk kepada firman itu. Lah orang Farisi gimana? Oh, dia paham agama, dia mengikuti prinsip-prinsip agama, dia tunduk kepada agama, tapi masalahnya, saya perhatikan, tidak tunduk kepada firman Tuhan itu sendiri. Nah, kalau coba tunduk, taat, percaya kepada firman. Perjanjian lama memberitahu, Mesias itu datang, bakal datang dan memberikan kelepasan buat kamu semua. Ternyata dari ribuan tahun, kemudian Mesias itu datang. Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan semua yang digambarkan dalam perjanjian lama, Mesias itu mengerjakan perkara-perkara besar ajaib. Karena di otak mereka, orang-orang yang mempercayai, ya mengikuti tunduk kepada agama dalam konsep orang Farisi ini, itu punya konsep yang berbeda dengan konsepnya Allah. Yang dibayangkan, Mesias itu datang dari kekuasaan, berangkat dari darah biru, dari kerajaan, dari keturunan Daud itu yang diharapkan tuh ya Daud punya anak jadi raja. Kemudian nanti, nah ini. Tidak salah, Alkitab tetap beritahu bahwa Yesus itu keturunan Daud yang disebut Yesus anak Daud. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Yesus, lah kok datangnya kok tidak ada kekuasaan, lahir di kandang. Mereka tahu semua. Ya. Kemudian kalau dilihat silsilahnya, anaknya tukang kayu, Yusuf. Padahal Yesus bukan anak Yusuf. Walau dia menyebut diri disebut anak manusia, karena firman yang dalam wujud manusia. Maka manusia selalu ditulis dengan huruf besar. Anak manusia. Tetapi mereka tidak bisa menerima itu. Karena apa? Di sini sudah ada isinya. Ya. Ketika di sini ada isi konsep agamawi, seturut dengan pemikiran manusia, ketika Allah itu berkarya, tidak bisa percaya. Dia tunduk mengikuti agama. Tetapi dari sikap hidupnya, dia tidak mengikuti Tuhan. Sampai Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu itu anak Abraham, kalau kamu itu mengikuti Musa, kenapa kok di hatimu itu ingin bunuh aku aja gitu. Nah gitu loh. Dan itu Yesus mengatakan dalam bahasa bebas saya ya. Makanya orang kalau mau turut menuruti, mengikuti agama secara rinci gitu. Terus ujung-ujungnya perilakunya membenci orang lain, ingin nyakiti orang lain, ingin menghancurkan ya barangkali yang tidak sepaham gitu. Nah ini kemungkinan dia sangat taat kepada agama. Tetapi tidak taat kepada Tuhan. Nah maka kalau kita taat Tuhan, maka kekristenan itu tidak sibuk. Ya, memikiri yang jelimet urusan aturan agama Kristen itu gimana agama. Enggak. Apa yang Tuhan mau?
Makanya nggak pernah dibahas di sini, mesti pakaian apa kita. Mesti kita ibadah itu ngadepnya kemana? Enggak, ini kan urusan dunia, fisik. Iya dong? Maka kita ibadah ngadep kemana saja. Saudara yang dikasih Tuhan, enggak jelimet. Maaf ya, oh ini pria kalau barangkali habis mengalami sesuatu kekeliruan atau apa, atau yang secara alamiah, wah ini model gini nih, enggak boleh ini beribadah dalam posisi masih tidak barangkali dalam perkenanan Tuhan. Atau barangkali ya, seorang wanita, maaf ini bahasa ilmiah yang saya sampaikan. Ketika datang masa menstruasi, oh enggak boleh ibadah, enggak ada. Di perjanjian baru, enggak kemudian ditata seperti ini, tetap aja. Kenapa? Itu kan tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda fisik baik pada perempuan, pada laki-laki saya kira enggak usah diurai secara ini kan saudara paham. Nah, itu kita manusia kan. Sehingga kita juga hampir enggak pernah dapat pertanyaan. Dan juga kita pendeta juga nggak mesti, oh itu nggak boleh ya, harus setelah beberapa hari kemudian syaratnya setelah begini begitu kamu boleh ibadah ke gereja. Enggak, itu fisik. Tuhan Yesus yang saya sembah itu roh. Dia hadir, yang dia perhatikan bukan lantainya ini. Memang harus tetap bersih, saudara tahu ini mesti di vacuum cleaner. Ini dilapori juga berapa vacuum cleaner kita itu rusak semua. Karena memang ya kita betul-betul bersihkan. Semprot disinfektan. Begitu kita keluar itu ya, terus kemudian nyalain lampu UV itu ya. Itu seperti yang di ruangan operasi rumah sakit. Kita beli semua alat-alat yang diperlukan. So waktu masuk ya sekedar mereview ya, keset paling depan kelihatan basah. Saudara dianjurkan berkeset karena itu disiram disinfektan. Supaya apa? Ya kita pikirkan. Tapi ini kaitannya dengan kesehatan. Bagaimana kita menangkal virus? Tetapi tidak ada urusan ini membuat Tuhan berkenan hadir di tengah kita atau tidak. Itu bukan urusan sepatu, bukan urusan karpet kita ini bersih atau tidak. Ini dalam iman Kristen. Adalah sikap hati, aku ingin tunduk, aku ingin memuliakan Tuhan, aku butuh Tuhan. Itu iman sejati. Maka ibadah bukan lagi levelnya kewajiban. Tetapi ibadah adalah kerinduan, kebutuhan. Aku merasa butuh Tuhan. Laki, perempuan, muda, tua. Tidak ada kemudian pemilahan. Oh kalau yang utama ibadah mesti laki-laki. Ya perempuan cukuplah nanti kirim salam sama Pak Gembala gitu umpamanya. Bilang sama suaminya, sampaikan ya Pak. Dan ini plus kolektor, moga-moga didoakan ini dapat pahala ini. Ada tambahan kolektor. Sampaikan lo ya, itu dari saya lo ya umpamanya. Tidak begitu kan. Kita semua cari wajah Tuhan. Sebab kalau kita imannya tidak benar, maka saudara tahu, roh-roh jahat itu seperti yang dihadapi oleh gereja yang tidak memiliki iman sejati ini. Ini disebut anak imam sekewa. Kristen. Nah dia dengar Paulus itu ngusir-ngusir setan. Lantas ada orang kerasukan setan. Ya, dia langsung aja. Dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Karena kan dia zamannya Paulus. Itu dengar Paulus itu ngomong aja sama orang yang dirasuki setan. Dalam nama Yesus pergi. Setannya keluar. Dia niru. Iman tidak bisa niru. Iman tidak bisa jiplak. Iman itu tidak bisa cuma polesan. Kalau cuma dari kata-kata dari, oh saya ini beriman makanya saya berpakaian seperti ini itu umpamanya. Tidak ada kaitan. Setan itu tidak ada masalahkan itu. Gitu loh. Nah kalau saya pakai atribut umpamanya ini namanya collar ini ya untuk di leher. Ini ya atribut sebagai seorang pelayan Injil. Ya pastor itu aslinya itu karena kata pendeta itu di Alkitab juga nggak ada. Gembala. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini. Tetapi apakah karena ini semata-mata? Bukan. Bagaimana iman saya? Iman yang bagaimana? Menurut dan tunduk kepada Yesus sesembahan kita. Yang jelas-jelas dia maha kuasa kok. Mau nolak gimana? Tetap aja tahu, dunia tahu. Bahkan kepercayaan lain tahu. Yesus yang disembah umat Kristen, Kristus ini, umatnya Kristus ini. Yesus Kristus itu hidup. Dan dia ada sampai selamanya. Bahkan nanti datang sebelum kiamat.
Nah itu dirilis di tempat lain. Kan kita tinggal puji Tuhan, haleluya. Kalau gitu Yesusku hidup. Kalau aku hari ini berdoa memanggil Yesus, pasti dia dengar. Wong dia hidup selama-lamanya. Sampai hari ini dia menyertai. Maka dia tidak akan mengabaikan doa kita. Yang percaya katakan. Tuh. Itu Kristen. Mesti punya iman sejati, karena iman sejati itu, saudaraku yang dikasih Yesus, mempengaruhi ya alam roh. Maka kalau saudara tunduk sama Yesus, ikut Yesus. Tidak usah teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semula setan yang tinggal di rumah, yang sebelum saudara tempati. Ya, bisa dulu ditempati orang lain, atau dulu itu tanah kosong saudara bangun. Yang penting waktu sudah mau masuk, didoakan, ditabiskan, dikuduskan begitu. Yesus hadir di situ, sudah. Nggak usah teriak-teriak tiap saat. Roh-roh lain itu, ya saudaraku, tahu persis siapa saya dan saudara. Puji Tuhan. Ini ayat yang saya maksud tadi, Yakobus pasal 2, coba kita buka. Ayat 17 sampai 19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Semua katakan amin. Saudara selama ini kan bingung kan, pendeta juga nafsirkan macam-macam. Iman tanpa perbuatan. Iya kan? Oh Kristen tuh harus perbuatannya begini, udah balik Taurat lagi nanti kalau salah. Yang dimaksud iman tanpa perbuatan. Iman seperti anak Imam Sekewa tadi. Yang diuber balik sama orang yang kerasukan setan, coba bayangkan kalau. Coba ada Jemaat Tabernakel ngusir setan, terus gimana setannya pergi? Enggak, yang dirasuk setan tuh malah nguber. Nah terus, Jemaat Tabernakel tuh sampai pulang bajunya compang-camping semua, dedel duel itu kalau bahasa lokal ya. Kenapa? Dicabik-cabik sama orang yang kerasukan setan. Loh, terus masuk koran saudaraku. Kan ngetop ya. Tapi itu iman tanpa perbuatan. Anak Imam Sekewa ini tidak mengikut Yesus. Cuma dia tahu, oh nama Yesus. Ya karena Kristen barangkali sudah turunan. Dari sononya Kristen, kita tahu. Nama Yesus, Yesus, nyanyi juga Yesus, Yesus. Ikut, mungkin ikut. Ke gereja, iya. Tapi enggak tunduk. Gitu loh. Nah iblis itu kan begitu. Dia percaya malah ditambah. Percayanya plus apa itu dari Pak Yohanes? Percaya dan gemetar. Saudara pernah enggak saking percayanya sampai gemetar? Pernah Pak. Kenapa itu? Lupa makan Pak. Ya, receh iku kaliren. Ya, saudara-saudara ya Pak Kardi ya itu istilahnya kaliren itu. Kok gini kena opo? Nah, itu nek dites GDA gitu wah gulanya tinggal 50 gitu. Ya. Tapi kata gemetar di sini tuh segen, hormat loh, kurang apa? Setan tuh hormat, tahu itu Allah Yesus keagungannya luar biasa dia tahu, gemetar dia. Tapi tidak dua hal tadi apa? Ikut dan tunduk. Anak debat sama orang tua, saya kurang hormat apa sama papa, ibu, papa, mama. Ya kan? Tapi tidak pernah tunduk. Ya, saya kan selalu mengikuti. Ya, apa yang kata orang tua? Tapi orang tua ngomong ke selatan, dianya jalan ke utara. Loh, tetap bertindak, tetap jalan. Tetap berangkat ke sekolah umpamanya. Tetap berangkat katanya belajar kelompok, kuliah. Tapi adanya di warung, ngudut lagi umpamanya ya. Ya, saya kan jalankan perintah, disuruh keluar rumah, belajar, kelompok, belajar ini.
di kafe, apalagi Gresik ini terkenal dengan kota sejuta warung kopi, saudaraku ya, warkop gitu, coba. Lah gimana nanti model-model, maaf ya saya berdoa di sini nggak ada anak-anak yang demikian. Tapi kalau model seperti itu nanti gimana jadinya? Jangan di kemudian hari ketika mengalami banyak kesulitan, bagian dari tuwean, ketidaktundukan, tidak mengikuti saran nasihat orang tua yang, ya saya ngukur kan, saya ini orang tua kan. Ya saya pikirkan gimana nanti anak-anak itu, kamu hidupmu baik ke depan. Kalau bisa lebih daripada papamu, mamamu, orang tuamu. Ya. Nah, di sini juga sebagai orang tua harus punya konsep di dalam mendidik, menuntun anak-anak. Tidak subjektif. Barangkali karena dia ingin mengeksplor keinginannya, karepnya. Nah, ini juga masalah, perlu belajar. Kita harus berimbang juga, saya sebagai hamba Tuhan. Satu contoh, ketika menentukan ya pilihan disiplin ilmu yang akan ditempuh setelah lulus SMA. Kita boleh menyampaikan pokok pikiran, menurut papa sih begini, mama begini, kamu masuknya di ini. Wah enggak lah Pak, ini aku mau masuk di sini. Kalau saya berpendirian, oke lah, ini kamu kuliah sungguh-sungguh. Kalau dipaksa di luar passionnya dia, harapannya, cita-citanya, keinginannya, panggilannya, akhirnya nanti juga bermasalah. Si orang tua tetap memiliki visi dan harapan ke depan. Oh iya, kita juga mikirnya, ya udahlah dia di diploma 3 atau sampai S1 ini di bidang seperti yang dia pilih. Tapi kan masih ada harapan sekiranya kalau Tuhan memberikan kerinduan kelak. Mungkin dalam mengambil S2-nya. Atau di tengah jalan karena si anaknya itu tahu punya kesukaan belajar, apalagi kalau sudah tahu giatnya seperti itu, orang tua tinggal doakan kalau memang kita bisa dipakai untuk jadi saluran berkat pembiayaan, ya syukur ya, kalau enggak pun kita juga bisa dorong anak yang semangat belajar tinggi itu kalau perlu dia nyambi kerja kan sampai segitunya kan, banyak kan di antara kita. Ya di masa kini nih saya nyambi online Pak, Gembala saya sambil ini Pak. Zaman dulu itu kalau ada sekolah sambil jual koran segala kan kayak gitu-gitu. Nah, yang gitu itu udah mesti punya satu keinginan, dia tahu sadar betul bahwa untuk mencapai ilmu ini mendapatkan peringkat itu perlu proses. Ya, ini kan tadi sedang bicara tentang apa? Iman tanpa perbuatan mati. Apa perbuatan yang dimaksud? Ya, mengikut dan tunduk. Tunduk dan mengikut. Udahlah, pokoknya ini dua-duanya. Kalau dia bilang tunduk tetapi tidak ngikut, juga mustahil. Kan gitu. Nah, sekali lagi aplikasinya dalam hidup orang tua. Ya itu tadi, apalagi kalau orang tua pokoknya gini. Nah ini juga kita mesti belajar. Yang perlu kita arahkan anak-anak kita. Kasih Tuhan ya nak. Ini yang utama. Harus mutlak ini. Ini bukan sesuatu yang relatif, ini suatu kepastian. Kamu takut Tuhan, hormat Tuhan, tunduk Tuhan, imanmu sejati. Kasih Tuhan sungguh-sungguh nak. Bapakmu ini, mamamu ini, ibumu ini, tidak selamanya ada. Tapi kalau kamu ikut tunduk sama Yesus yang kita sembah. Satu hari kami tidak ada, tapi Yesusmu itu tetap ada mendampingi dan menolong kamu. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian hal yang kedua, mengasihi Tuhan itu mengasihi dalam hal kita bergereja. Maka orang tua juga harus didik bagaimana bergerejanya orang Kristen yang disebut orang Kristen. Beribadah di dalam penggembalaan. Ini orang tua juga terus harus mantau. Ketika kita membuat pembiaran anak-anak itu ya di dalam bersikap apapun tidak fokus, tidak membangun konsistensi, itu juga satu presiden buruk di kemudian hari. Karena kita tidak mendidik anak-anak itu bagaimana ya menjalani segala sesuatu itu mesti fokus. Mesti menetapkan skala prioritas seperti itu. Nah ini penting sekali. Maka orang tua di antara seperti itu. Makanya kalau kok telat dari gereja pulangnya
nelpon gereja, itu orang tua tanggung jawab. Terus diberitahu, masih latihan ini, masih, oh jelas. Nah itu bagian dari hal yang penting. Kenapa? Pastoral, penggembalaan itu kan dari Alkitab memang menetapkan gembala agung tuh, gembala-gembala kecil ditetapkan. Untuk apa? Supaya tidak simpang siur. Makanya di dalam proses penggembalaan, kalau mungkin di Australia, di New Zealand atau di negara-negara yang memang konsentrasi penggembalaan domba-domba itu kan, itu dilepas, ya, dilepaskan kandang itu karena ribuan itu. Tetapi di situ ada gembala-gembala yang digambarkan tuh jadi film koboi itu. Jadi koboi-koboi itu pemelihara itu sapi itu loh ya, gembala sapi. Naik kuda. Ya. Karena resikonya juga binatang-binatang buas, predator tuh ada. Nah, di mana dalam 1 minggu ini digembalakan, mau di distrik mana itu, di kecamatan mana itu yang banyak rumputnya. Nah itu digiring ke sana. Dibantu dengan anjing-anjing gembala. Ya itu, ya. Gak enak juga itu kok ya, tugas gembala profesi itu ada yang ngimbangi juga saudaraku. Anjing gembala, itu kan gak enak ya saudara. Itu untuk sayanya loh yang gak enak. Ya. Tetapi ini prinsip penggembalaan. Nah itu anjing itu mengitari, khawatir kalau nanti ini keluar sana sini, ya itu nanti di sana juga ada kelompok yang lain juga. Nah, sehingga di dalam proses penggembalaan terutama kuda, sapi itu ya yang utama, itu kan distempel dengan stempel panas yang dibakar itu ya, betul ya Pak Agustinus ya, cap di kempolnya sini itu. Nah itu menunjukkan siapa pemiliknya. Sehingga kalau sampai ini keluar nyimpang masuk di sana, pemiliknya masih tetap bisa berkata, tapi bahkan sebelum pemiliknya gembala dari ini tadi, itu gembala sebelah, itu sadar, oh ini bukan punya aku. Karena memang sudah terlatih, kalau pikiran benar itu, wah ini bukan, dia diarahkan balik kembali gitu. Jadi gembala sapi itu kadang-kadang lebih baik dari sistem gembala jemaat gereja. Yang kadang-kadang ada yang so aneh-aneh, kesempatan kalau bisa itu narik-narik begitu ya. Nah itu sebetulnya saya mikir, wong urusan bisnis sekuler seperti itu aja lurus. Lah kok ini pelayanan gereja model kayak gitu itu kan, lo yang ngapain gitu loh. Loh kalau sistem pengembalaan yang saya terapkan, saya sampaikan di sini. Ya kalau orang dari berbagai macam datang, pengen, Pak saya dari gereja anu, itu kan ngomong. Tapi saya di jam ini saya belajar di sini karena saya ngerti Pak yang Pak sampaikan tuh membuat iman saya jadi sejati. Sekarang ini ngiring Tuhannya sungguh-sungguh, tunduknya sama Yesus sungguh-sungguh. Ayo monggo. Makanya kan saya ada istilah dari dulu saya pakai. Saya terapkan kepada diaken-diaken. Ya. Jangan mentabernakelkan orang. Kecuali kalau orang itu Pak saya minta digembalakan. Monggo. Nah itu. Jadi ini kalau bicara penggembalaan ya. Dalam bahasa teologinya itu pastoral. Itu seperti itu tadi gambarannya. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan supaya tidak simpang siur. Gitu. Sehingga Bapak, Ibu itu bisa menanamkan prinsip-prinsip dalam hal bergereja itu apa. Sebagai ungkapan untuk tunduk dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam naungan penggembalaan secara benar. Seperti ada orang Kristen yang muter sana-sana, mesti tipikal wataknya juga akan terbentuk menjadi pribadi yang tidak jelas, tidak pernah menghargai sebuah makna konsistensi. Nah itu juga nanti akan diterapkan di kerjaan, gampang bosenan. Bisa saja. Ngadepi persoalan dikit gitu enggak betah lah. Gereja itu kan kita diasah, dibentuk, bahasa Jawanya itu kayak beras sing dicuci, dipususi itu kan. Putihnya beras itu soko di ini. Dicuci. Kalau orang Jawa itu di sini lokal mususi, dipususi. Yang mususi itu mesti paling enggak ya beras segini toh. Masa ada orang mususi beras 1 butir. Melengse. Iya kan? Merucut sana sini tidak mungkin. Nah sehingga dengan proses beda suku, beda budaya, latar belakang, kadang masih menjadi alat Tuhan untuk membangun, membentuk kita. Ya, membenahi cara berpikir kita. Terus tunduk diri menyesuaikan, oh ya memang itu sikap latar belakangnya, budayanya gitu. Jadi kita maklum. Nah, coba kalau kita itu cuma satu warna aja kan tidak pernah tahu kita.
Justru tingkat proses pendewasaan itu terjadi ketika kita itu interaksi dalam keberbahagiaan, namun di dalam wadah ya penggembalaan secara benar. Nah itu, oke. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang tua mengerti, anak-anak tahu, oh hormat itu begini, saya kira udah clear, iman bagus. Oh tunduk sama Tuhan, hormat sama Tuhan, itu ikut. Tapi ikut toh, tapi nggak tunduk, mana mungkin, kan begitu. Ya, coba dibaca Pak silakan Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, terima kasih. Menangkap orang yang mengikuti jalan Tuhan. Kristen itu mengikuti jalan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada agama Kristen. Di dalam sudut pandangnya orang Yahudi, ahli Farisi seperti Saulus, ini kan dulunya Saulus, kemudian nanti bertobat kan jadi Paulus. Diuber. Nah saat ini Saulus itu dibawa kekuasaan roh lain, walaupun dia ngerti agama luar biasa. Justru yang dijadikan objek sasaran siapa? Ya, pengikut jalan Tuhan. Nah jadi satu saya jelaskan, tidak ada kata agama Kristen. Tetapi pengikut jalan Tuhan menghadapi tantangan. Tapi buktinya kita lihat. Orang yang ikut jalan Tuhan, Tuhan itu menyertai setiap pribadi anak-anaknya. Amin. Ditopang. Kalau waktunya memang dipanggil Tuhan ya dipanggil. Tidak jarang gereja permulaan itu jadi martir itu banyak sekali. Ya, diizinkan Tuhan supaya gereja masa kini bisa noleh ke belakang tuh tahu. Pasti ada hal yang luar biasa ini. Kenapa kok mereka itu mempertaruhkan nyawanya? Kan bukan nyerang, tapi kan diserang posisinya. Terus menerus. Nah kini kita tahu, wah ini benar kalau gitu. Kalau enggak kepercayaan itu jelas yang dipercayai, enggak mungkin orang itu mempertaruhkan nyawa. Nah sehingga kita ini mendapat satu berkat. Makanya kalau gereja itu cuma ngomongnya mujizat, tanpa masalah, tanpa kesulitan itu, ya hasilnya ada tetapi kecil. Orang melihatnya Yesus kayak tukang sulap. Tapi ketika saudara menjadi orang beriman, tunduk, taat, ngikut Yesus sungguh-sungguh, menjalani proses, memiliki daya tahan, itu orang akan berkata, wah orang ini beda sama lainnya. Dan saudara semakin tahu, oh ini bagian dari proses dari Tuhan. Aku tahu di balik ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Nah inilah kekristenan yang sehat. Inilah iman yang sejati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sehingga kita mengerti semua bahwa ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu betul-betul hidupnya dalam naungan roh dan mempengaruhi alam roh di sekitarnya. Ya, jadi saudara yang dikasih Yesus itu penting buat saya dan saudara. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan minta supaya kita betul-betul mengikut Tuhan, tunduk, fokus sama Dia. Jangan mendua. Gitu loh. Jadi kalau orang kelihatan rajin ke gereja, oh luar biasa. Ya, dia tunduk, apa buktinya diajari ngasih persembahan juga, ngasih persembahan, menyisihkan rezeki yang Tuhan titipkan untuk pelayanan Tuhan, berbagi juga untuk yang sangat membutuhkan. Wah kita lakukan saudara-saudara. Orang itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada hal yang sangat prinsip dia tidak lakukan, tidak fokus. Mendua, simpan jimat. Kristen dari kecil, dari lahir. Iya kan? Ke gereja, oh oke. Urusan persembahan dia tidak sayang. Tapi masih pegang prinsip
firasat ini tidak baik, oh tanda ini tidak baik, wah hari tertentu tidak bagus, wah rumah menghadap ke sini ke situ tidak bagus, ini mendua. Nah orang yang gini ini maaf kata ya, kalau jelas-jelas langsung dimakan setan itu masih mending gitu loh, kelihatan gitu loh. Tapi yang ini jadi masalah kan, jadi titipan setan di dalam gereja. Jadi masih dalam gereja, terdaftar di dalam catatan gereja, tetapi dia bukan milik Yesus. Saya minta gereja yang sejati, iman yang sejati pagi ini menangkap maksud isi hati Tuhan. Amin. Ya kita bisa jelas. Bukan cuma dalam bergereja saja mesti fokus, enggak sana ngikuti arus begitu. Itu nanti membangun pendirian yang biasanya kalau kecentok dikit aja gitu, sana itu. Makanya untuk di sini kan lain. Saya uji harus face to face. Pak saya mau bergereja di sini. Ya. Saya sampaikan ini aturannya gini loh ya di sini. Ya. Mesti pamit jelas ada surat atestasi. Pak saya sudah mengusahakan Pak, tetapi memang cara berpikirnya itu ya itu yang enggak cocok Pak. Saya enggak ada masalah, enggak crash sama di sana. Cuma ada prinsip-prinsip yang ya bagi saya mengkhawatirkan saya enggak bisa. Nah, itu lain persoalan. Ya monggo, tapi berjemaat aja. Untuk masuk kemudian terlibat di dalam pelayanan aktif ya atas kewenangan saya sebagai gembala memberikan ya penugasan ini ya butuh 2 tahun 3 tahun ya saudaraku. Nah model yang gereja yang aneh-aneh itu pokok kelihatan wah ini the hype ini, wah ekonominya, wah punya talenta. Loh ada loh gereja itu yang rajin nyari orang yang pinter musik, yang pinter ini, pinter itu. Untuk apa? Direkrut. Kamu di sana ya sejauh mana penghormatan untuk kamu? Oh di sini kamu lebih terhormat. Tapi enggak ngerti dia, model gereja kayak gitu itu. Begitu nanti ada yang hebat lagi, ini yang ini tadi yang sudah kadung nempel, dibuang sama dia. Karena dengan harapan orang ini kalau dikasih jabatan, orang ini kalau dikasih kehormatan, dia nanti akan nempel di sini. Dia masuk di dalam bergereja dengan motivasi yang salah sama sekali. Dan orang yang demikian tidak akan pernah bisa bertumbuh. Begitu juga di dalam hal beriman kepada Tuhan. Ketika bercabang hati, ketika dia merasa, wah ini doa sama Tuhan Yesus ini kok gak ditolong-tolong. Lah kok di kono iku nek sapa itu loh keceplokan watu teko langit, watune cemplungkan air, semua penyakit kok bisa sembuh. Kira-kira tertarik enggak? Gampang dia bisa jemrintil kantil gitu loh ya, saudaraku. Terus dia bersaksi, ya doa, Yesus ya Yesus. Tetapi ya Tuhan kan pakai sarana. Lah mulai doktrinnya melenceng. Dalam bertuhan, di dalam bergereja, kalau sudah mendua itu mesti gak akan beres. Nanti endingnya mesti tidak bagus. Gitu loh. Makanya saya itu ketemu teman-teman pendeta yang dalam beberapa tahun itu ketemu, saya tanya, kamu di organisasi apa? Ini loh, bukannya yang dulu itu. Oh itu sudah organisasi yang keempat yang saya tinggalkan. Saya sudah ganti lagi ini. Itu sudah jelas tidak beres. Saya tidak bisa berkawan model seperti itu. Minimal saya tidak bisa sependapat dengan cara berpikir model kayak begitu. Pasangan hidup nikah itu kan begitu, loyalitas kan. Modalnya adalah bagaimana saling mempercayai. Dan model kesetiaan. Setia itu apa? Mengulang perbuatan baik terus menerus. Itulah kesetiaan. Jadi ngomong setia bagaimana? Nah itu harus dijabarkan, harus jelas. Makanya saya di dalam memberikan pengertian, ayo. Ya ukurannya kalau di dalam pernikahan ya sampai kemudian hanya dikatakan kematian yang memisahkan. Tidak ada cara lain. Genting masalah, ruwet, ribet. Tuhan tidak sulit kok kalau dia mau memberi jalan keluar kepada orang yang rendah hati. Amin. Kalau orang yang mau ngikut dia, mau tunduk kepada Yesus Kristus, selalu ada jalan. Kata perceraian, divorce, itu bukan jawaban. Itu hanya orang yang merasa pede, confident bahwa perceraian itu tidak masalah. Ini sudah otaknya kebalik-balik. Ya saya tidak tahu lagi kalau memang dasar yang diyakini modelnya begitu, nah ya tidak bisa disalahkan, nah itu urusannya gitu loh. Tapi kan saya sedang bicara dalam konteksnya anak-anak Tuhan di gereja. Saudaraku dikasih Yesus. Begitu kita masuk dalam pernikahan itu ukurannya seperti itu.
kelemahan secara berpikir, secara fisik, secara ini, ya udah yuk dicarikan jalan. Justru itu menjadi keindahan, berproses untuk menjadikan dua pribadi itu memiliki satu kesehatian, memiliki visi yang sama, dan mengalami banyak kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Buktinya menoleh ke belakang, udah kita lewati semua ya, banyak hal ya. Akhirnya kita sampai sejauh ini. Tapi belum berhenti, masih ada perjalanan panjang. Selagi masih Tuhan anugerahkan di dalam kebersamaan itu. Penting, saudaraku fokus. Ucapkan bersama, 1, 2, 3 apa? Fokus. Tidak mendua hati itu fokus. Tahu skala prioritas yang paling utama, ini harus. Kalau Kristen tidak ngerti begitu, mulai pacaran juga simpang siur modelnya kayak gitu, hati-hati juga. Hati-hati, perlu dibentuk. Apalagi kalau dalam masa pacaran itu sembrono, asal-asalan, hidup tidak karuan. Ya maaf kata ini. Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh sampai di dalam bertuhan, di dalam bergereja, di dalam tunduk diri, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, saya tidak jamin bagaimana ke depannya. Tapi orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, mau dibentuk oleh Tuhan, mau rendah hati, mau tunduk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kok belajar, watakku ini kok gak menyenangkan ya, ngomongku ini kok sengol gayanya. Coba belajar, minta tuntunan Tuhan. Dan orang yang begitu itu pasti ending hidupnya pasti bagus. Yang percaya katakan amin. Loh, Tuhan menyediakan kok hal-hal yang memang khusus. Saya ini bejat larat istilahnya saudara. Sebagian masyarakat di kota ini tahu kok bagaimana latar belakang orang muda seperti saya di masa lalu. Tetapi Tuhan yang saya sembah sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ya, jadi kalau tidak fokus, saya akhiri dengan satu ayat. Ini menjadi pokok pikiran kita, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Setelah itu selesai, silakan para pelayan yang bertugas di depan maju ke depan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini warning dari Tuhan. Ketidakfokusan masa kini di generasi ini, ya, yang paling banyak adalah masalah uang dan kekuasaan dan apalah seputar itu yang membuat orang menyimpang ke kanan ke kiri. Di dalam kita bertuhan juga begitu. Kalau kita mikirnya salah, kenapa orang yang di luar Tuhan kok bisa begini, kok bisa gitu, sukses. Aku kok masih begini-begini. Nah itu uang lagi itu masalahnya. Di dalam bergereja juga gitu. Wah itu kalau di sana fasilitasnya begini, fasilitasnya begitu. Nah orang yang begitu akan menyiksa diri, menyimpang, membangun pribadi yang tidak jelas. Membangun pribadi yang tidak berpendirian teguh. Nah orang yang tidak berpendirian teguh itu dalam apapun, ya, tidak akan pernah dia bisa melihat suatu keutuhan dari rencana Allah di dalam hidupnya. Ini menjadi pokok pikiran buat kita. Jangan sampai kita disimpangkan oleh apapun. Jangan sampai kita menjadi tersiksa dalam hidup ini karena kita salah langkah dan salah berpikir, salah konsep. Kalau memang ada yang demikian, cepat balik dalam berpikir yang benar. Pertanyaan saya, maukah saudara-saudaraku? Maukah saudara bersifat seperti ini? Amin. Nah ini Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Kita akan nyanyi satu nyanyian untuk mengantar penyudahan ibadah kita pagi ini. Pak Yohanes Widodo, Tuhan memberkati pelayanannya. Dan semua pelayan, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan
terbang tinggi bersamanya. Lagi kita ulang dari depan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Tuhan Adalah kekuatanku. Hayati ya, keluarkan dari hati. Gampang kok lagu ini dicerna. Ku tak Akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Amin. Kan Terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Dan refrennya sekali lagi. Terbang tinggi, amin, Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Musik mengalun lembut, saudara berdoa. Bersediakah saudara menjadi pengikut dan tunduk sungguh-sungguh kepada Yesus? Sebab di penghujung pemberitaan ini memberitahu kepada kita ketika ada tawaran manis dunia yang sampai hari ini tidak pernah kelar, ditawarkan terus kepada gereja yang beriman sejati. Saya berdoa jangan ada yang nantinya seperti Demas, murid Paulus yang meninggalkan pelayanan. Jangan ada yang seperti Yudas yang sampai kemudian menjual gurunya sendiri. Masih banyak contoh di Alkitab. Perjanjian lama banyak orang-orang yang kembali ke Mesir niatnya, tapi akhirnya dihukum oleh Tuhan karena tidak fokus mengiring Tuhan, tidak mau tunduk, menoleh ke dunia dan berpikir di Mesir jauh lebih nikmat, banyak makanan daripada di padang gurun. Hari-hari ini mungkin saudara masih merasakan perjalananmu seperti di padang gurun. Ada banyak kesulitan, Pak. Ada pergumulan, Pak. Ada hal yang masih belum jelas di depan kami, Pak. Saya katakan, ya itulah dunia. Tapi ketahui bangsa Israel di padang gurun seperti kita hidup sekarang ini, ada tiang awan, tiang api yang tidak pernah bergeser meninggalkan umatnya. Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus Sang Immanuel tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Berdoalah. Katakan, bangun janji, Tuhan aku tidak akan mau untuk tidak tunduk. Aku tidak akan mau untuk bergeser, tidak mengiring Tuhan. Aku mau terus setia sampai akhir. Dalam bertuhan, dalam bergereja, dalam berumah tangga, di dalam membangun kehidupan kami Tuhan. Kami mau fokus. Kiranya rahmat dan berkat anugerah Tuhan menolong dan campur tangan atas setiap umatnya. Yang Tuhan ketahui bahwa pagi hari ini sungguh tunduk diri. Sungguh-sungguh membangun komitmen yang benar di matamu ya Allah, ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini ataupun di lantai atas. Di ruangan manapun umatmu sedang duduk dan berdiri, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, dan membangun satu komitmen. Aku mau setia, aku mau fokus di dalam bertuhan, dalam mengiring Engkau. Aku mau tunduk dan aku mau sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Bukan iman tanpa perbuatan. Sebab perbuatan yang dimaksud adalah kami harus mengiring Tuhan dan tunduk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau cuma sekadar percaya, Tuhan hari ini kami dengar firman, iblis pun percaya dan gemetar.
Kami tidak mau Tuhan dalam posisi yang kalah bahkan dalam pemikiran mengerti kata percaya. Tetapi kami sungguh-sungguh percaya dan kami taat. Kami mau tunduk diri, mengiring Tuhan dengan setia. Dan kalau Tuhan memberikan kami kehidupan ini sampai sekarang adalah berkat Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu tiada habis-habisnya. Bahkan ketika kami sadar akan segala kekurangan kami di sini sana. Ketika kami melihat di hari kemarin-kemarin kami bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, biar kasih-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu. Dan orang itu akan berkata kepadamu, aku mau dipulihkan, aku mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Aku mau hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, jamah satu persatu setiap pribadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Roh Kudus selalu menaungi kami, melingkupi kami. Tuntunlah kami semua di dalam jalan-Mu. Haleluya. Dalam ibadah ini, biarlah sungguh Tuhan dimuliakan dan berkat Allah turun atas kami semua. Bahkan pekerjaan iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun kami semua melewati hari ini dan memasuki hari baru esok dalam perkenanan Tuhan. Di minggu yang baru kami akan menjalani hari-hari kami di dalam tuntunan kuasa-Mu. Bapa di surga, semua pelayan-Mu yang sudah melaksanakan tugas ini dan berlanjut pada sesi berikutnya, kiranya tangan kuasa pengurapan-Mu ada atas kami semua. Terima kasih syafaat kami untuk negara bangsa kami. Tuhan berkati, curahkan keselamatan dan damai sejahtera agar seluruh umat-Mu di negeri ini bahagia. Mampukan kami semua melewati semua tantangan, karena kami tahu kalau orang bersandar kepada Dikau yang Maha Kuasa, pasti akan dimampukan melewati semuanya. Dan ke depan kami yakini tidak mustahil ada hal yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Terima kasih, kami unjukkan persembahan jemaat ke hadapan Tuhan, Tuhan yang menguduskan dan memberkati. Pulangkan kami di dalam anugerah-Mu, menerima segala yang baik dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk bersaat teduh sejenak dan kita akan menerima arahan dari sang leader untuk keluar dari ruangan masing-masing. Pasti ditopang Tuhan semua. Amin. Puji Tuhan.